Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Chelsea versus Manchester United. Manchester United menguatkan diri untuk lolos UCL setelah berhasil mengalahkan Chelsea di kandangnya. Kini Bruno dan kawan-kawan berada di peringkat 3 klasemen, sementara Chelsea di peringkat 6. Kemenangan ini didapatkan tidak mudah. Pasalnya, Mazraoui yang diplot sebagai center back dan rekan-rekannya menghadapi 21 tembakan berbanding 4 yang dilesakkan barisan penyerang MU. Dari 4 tembakan itu, hanya 1 yang on target dan jadi gol, menandakan MU bermain efektif di laga ini. Apakah pendekatan pragmatis seperti ini yang sesuai untuk Carrick dan anak asuhnya? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea turun dengan formasi 4-2-3-1. Enzo Fernandez sudah bisa turun untuk berduet dengan Caicedo di double pivot. Estevao, Palmer, dan Neto berada di tengah guna menopang Delap. Sementara MU turun dengan Mazraoui serta Heaven di pos center back. Casemiro dan Mainoo sebagai double pivot. Cunha, Bruno, serta Mbeumo kali ini menopang Šeško di depan. Pada laga ini ada pendekatan berbeda yang dilakukan Carrick ketika tanpa bola. Mereka memainkan block press 4-2-4 yang mana terlihat saat melakukan pressing tinggi. Juga terlihat kala berada di blok medium. Dari shape 4-2-3-1, MU akan mengubah menjadi 4-2-4. Blok press depan yang berisikan 4 pemain ini bertujuan untuk menutup jalur passing back ke pemain tengah. 4 pemain ini akan merapat mengikuti bola sehingga back Chelsea kesulitan menemukan jalur operan ke pemain tengah. Selain menutup, juga terlihat blok press 4 pemain dan Cunha yang melakukan press melingkar, hampir membuat Fofana blunder. Chelsea sendiri lebih sering build up dengan shape 3-1 yang bertujuan menambah pemain di tengah blok press lawan. Caicedo terlihat drop dan Enzo di tengah, fullback jadi bisa lebih naik. Terlihat shape 3-1 dengan Enzo yang berada lebih ke depan. Ia dijadikan target progresi. Kali ini blok press depan MU terlewati dan Enzo bebas balik badan. Ia kirim operan ke Palmer, namun Heaven menghentikannya. Begitu pemain yang di tengah blok press bisa diakses, memang MU akan berada dalam bahaya. Enzo bisa langsung berhadapan dengan backline dan kirimkan progresif pass ke Palmer. Dilanjutkan ke Neto, namun sayang Garnacho gagal menyelesaikannya. Ketika blok press MU terlewati seperti beberapa momen tadi, bahaya memang mengintai. Namun adalah penampilan lini belakang yang solid, menggagalkan Chelsea menghasilkan peluang berbahaya. Saat second ball jatuh ke Cucurella ini, ia tinggal berhadapan dengan backline. Mazraoui pun terekspos, namun Heaven datang dengan timing yang tepat untuk halau Delap. Kembali pertahanan terekspos dan Enzo memilih lakukan shot yang ditepis Lamens. Palmer mendapatkan bola muntah dan ia berikan ke Delap. Sayang di gol ini, Palmer lebih dulu tertangkap offside. Chelsea juga kurang beruntung dalam konversi peluang yang membuat XG total 1,57 tidak mampu diubah jadi 1 gol pun. Seperti saat Enzo mendapat operan dari Cucurella ini, ia lakukan 1 versus 1 dengan Mazraoui serta Casemiro dan dapatkan bola, namun sepakannya melebar. Atau peluang Estevao di awal babak lewat aksi cut inside-nya melawan Luke Shaw, namun membentur tiang tipis. Dengan blok press dan pertahanan yang digalang solid, PR MU selanjutnya adalah menciptakan serta memanfaatkan momentum transisi dengan baik. Meski hanya catatkan 4 tembakan, sebetulnya ada beberapa peluang counter apik yang memang tidak berubah jadi tembakan. Ketika Dalot memenangkan bola, ia segera mendapat support dari Mbeumo yang turun, kemudian lakukan back pass kembali. Dalot temukan Bruno yang langsung kirimkan terobosan ke Mbeumo. Ia lakukan penetrasi dan menarik backline sampai dalam. Cutback dilakukan Mbeumo ke Cunha yang punya banyak ruang. Sayang kontrolnya overheat. Peluang ini tidak jadi tembakan. Situasi yang sama di babak kedua. Passing Chelsea berhasil dipotong dan Bruno segera kirim terobosan ke Šeško. Dilanjutkan penetrasinya hingga ke depan. Ia bisa dengan mudah lewati Caicedo, kemudian berikan bola ke Bruno.
Namun ketika hendak mengoper ke Cunha, umpan Bruno terpotong dan gagal jadi shot. MU sendiri build up dengan shape 4-2 di awal yang berguna untuk stretch press Chelsea. Carrick sendiri tidak terlalu posisional atau memberikan posisi yang saklek untuk 4 pemain depan. Terlihat shape 4-2 dengan Bruno yang turun di sini. Dengan taktik yang bebas ini, 4 penyerang bergerak sangat cair. Pada momen selanjutnya, terlihat Šeško yang turun untuk berikan wall pass ke Bruno yang dilanjutkan switch ke sayap yang diisi Mbeumo. Terlihat ketika Mbeumo menerima bola, Dalot yang inverted dan maju ke depan. Situasi yang mirip terlihat pada gol pertama. Terlihat shape awal 4-2 MU dengan Dalot inverted yang berada di sayap adalah Mbeumo. Ia menerima bola dan langsung oper ke Bruno yang masuk melalui half space. Meski diganggu mantan rekannya, Bruno tetap lepas merangsek masuk sekaligus memancing backline mundur. Ia kirim cutback ke arah Šeško namun dilepas. Dan di belakangnya sudah ada Cunha yang hujamkan bola ke gawang Sanchez. 0-1. Selain menggunakan permainan direct dan rotasi yang cair, MU juga mengandalkan double pivot dan wide overload untuk lakukan kombinasi antar pemain. Saat bola ke sayap ini, tercipta wide overload dengan 6 pemain dan double pivot yang bergerak ke arah bola. Operan 1-2 dilakukan oleh beberapa pemain dan Bruno berikan ke Cunha, tapi serangan ini berhasil diblok. Di babak kedua, pendekatan Carrick lebih ke arah bertahan. Timnya hanya mencatatkan 2 shot saja yang juga lebih di luar kotak penalti. Idenya lebih pragmatis untuk mempertahankan keunggulan 1 gol dan bertahan sesolid mungkin. Shape bertahan yang digunakan tetap 4-2-4 namun di blok yang lebih rendah. Namun ketika Chelsea berhasil masuk, 2 gelandang MU akan merapat dengan backline. Chelsea sempat memanfaatkan situasi ini dengan crossing di half space. Terlihat 4 back MU dibantu 2 gelandang yang turun sehingga backline di tengah ada 5 pemain dan 2 pemain di sayap. Karena bertahan terlalu dalam, Neto punya cukup banyak ruang dan waktu untuk kirim crossing yang mampu disundul Delap, namun membentur Mistar. Neto melakukan hal yang sama kembali, namun kali ini lewat aksinya lakukan cut inside untuk lepas dari marking dan bisa kirim crossing dari half space kembali. Namun kali ini heading Fofana yang berduel dengan Mazraoui membentur Mistar lagi. Backline yang bertahan terlalu dalam memang akan meninggalkan celah di depannya. Ini juga dimanfaatkan Chelsea dengan shoot jarak jauh. Caicedo terlihat punya banyak ruang dan waktu, namun sayang tendangan kerasnya melebar. Skor 0-1 bertahan hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Di laga ini kelemahan MU lebih ke eksekusi mereka saat lakukan transisi. Andai situasi unggul atau sama jumlah seperti ini bisa dieksekusi dengan baik, bukan tidak mungkin mereka bisa kill the game lebih cepat. Patut dipuji adalah penampilan lini belakang yang sukses meredam serangan Chelsea. Sementara Liam Rose Senior punya banyak PR untuk anak asuhnya. Finishing masih jadi momok mereka yang praktis hanya mengandalkan João Pedro. Saat ia absen atau off form, praktis finishingnya mandul. Mereka juga kurang bisa bermain dalam tempo cepat. Build up pendek di belakang terlalu lambat untuk menyerang lawan ketika transisi. Bagi Carrick, terlepas dari performa, menurutnya adalah hasil yang paling penting dan kemenangan ini bisa mengamankan jatah tiket UCL musim depan.